Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Rabbis shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du, alhamdulillah, kata yang sederhana yang seharusnya dan sepantasnya kita ucapkan, kita lafalkan sebagai bentuk rasa syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala, karena pada pagi yang cerah ini kita semuanya baru saja melaksanakan ibadah wajib salat subuh berjamaah, dan insya Allah dilanjutkan dengan kajian Islam ba'da subuh. Dan mudah-mudahan kita selalu istiqomah untuk selalu bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga selalu terlimpahkan pada Rasulullah Nabi Muhammad SAW, yang kita berhutang budi kepada beliau karena kita insya Allah adalah orang-orang yang berakhlakul karimah. Innama bu'istu litammima makarimal akhlak. Beliau diturunkan oleh Allah untuk memperbaiki akhlak, dan insya Allah kita adalah orang-orang yang berakhlak karena kita bisa hadir untuk memenuhi kewajiban kita pada Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari ini. Kita hutang itu bisa terbalas kalau kita melaksanakan apa yang beliau ajarkan, sunnah yang beliau ajar kepada kita. Semoga kita istiqomah untuk melaksanakan hutang kita, membayar hutang kepada Rasulullah SAW. Yang kami hormati Ustaz Abu Yasikin Abu Rajab, yang kami hormati Bapak Ketua Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia serta seluruh jajarannya, yang kami hormati Bapak Ibu jamaah sholat subuh berjamaah dan dilanjutkan dengan kajian Islam ba'da subuh. Untuk yang kesekian kalinya, alhamdulillah kita bisa menghadiri dan melaksanakan kegiatan ini. Mudah-mudahan kegiatan ini selalu mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah salat subuh dan kajian subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di penghujung tahun 2024 ini kita menghadirkan lagi beliau Ustadz Abu Yasikin Abu Yahya. Ini insya Allah atas permintaan para jamaah untuk bisa dihadirkan kembali. Alhamdulillah, selamat datang di kota Probolinggo Ustadz. Mudah-mudahan perjalanannya sehat, lancar, tidak ada halangan, dan semuanya diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Hari ini Ahad 22 Desember 2024 bertepatan dengan 8 Jumadil Akhir 1446 Hijriah di Masjid Al Jannah Rum Asabri Kota Probolinggo. Temanya adalah keluarga yang dirindukan surga. Kita semuanya pasti menginginkan seluruh anggota keluarga kita adalah penghuni surga. Kita kumpul di dunia dan kita kumpul di akhirat. Sebenarnya sudah banyak di Al-Quran yang sudah disebutkan. Salah satu antaranya bagaimana Luqman menasihati anaknya di dalam surat Luqman. Di sana sudah dijelaskan seperti apa keluarga yang ideal, keluarga yang sakinah, mawaddah dan warahmah di dunia maupun di akhirat. Hadirin jamaah kajian subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selaku pembawa acara seperti biasa kegiatan ini marilah kita buka dengan bacaan bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua nanti kajian Islam ba'da subuh, terus nanti ada dialog tanya jawab jika memungkinkan, dan seperti biasa nanti ada sambutan dari Ketua Dewan Dakwah. Ini perlu kami sampaikan mengapa kok Ketua Dewan Dakwah selalu sambutan. Ini sebentuk penghormatan
atau katakanlah sebagai tuan rumah itu mempersilahkan panjenengan semuanya sebagai tamu. Terus yang terakhir nanti penutup dan dilanjutkan sholat suruh sholat suruh itu saja karena tidak berjamaah. Terus sarapan pagi dan pembagian sayur. Jadi seperti biasa yang kita lakukan. Baik, tidak usah berpanjang lebar, kami sampaikan waktu dan sepenuhnya 1 jam ke depan Ustadz untuk menyampaikan tema terkait dengan keluarga yang dirindukan surga. Tafadhol Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi kataba nasra wa ta'yida li ibadihi al-mukhlisin. Inna lanansuru rusulana walladzina amanu fil hayatid dunya wa yawma yaqumul ashhad. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa rasulina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi alladhina jahadu fillahi haqqa jihadih fakataba lahum rabbuhum izzad dunya wa syahadatal uqba yawma la yanfa'u malun wala banunun illa man atallaha biqalbin salim. Alhamdulillah, puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada waktu fajar yang berbahagia ini Allah mudahkan langkah kita, bersama-sama kita bisa hadir, bisa memenuhi jamuan istimewa, undangan yang disediakan oleh Allah, bisa melaksanakan sholat subuh secara berjamaah, tentu dengan harapan mudah-mudahan ibadah kita ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua yang hadir di majelis ini, hidup kita semua diselamatkan, dimuliakan dan dibahagiakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada kenikmatan dan kebahagiaan melebihi siapa yang menyambut setiap waktu dan kesempatan yang diberikan oleh Allah untuk diisi dengan rukuk dan sujud kepada Allah, diisi dengan berzikir kepada Allah, bertakarrub, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Man sholal fajru fi jamaati wa qa'ada musalla wa qara'a salasa fi awwalihi suratil an'am wa khallallahu sab'ina malakan yusabbihuna Allah wa yastaghfiruna ila yaumil qiyamah. Siapa yang mau melaksanakan sholat subuh, selesai sholat subuh dia duduk di tempat sholat, dia berzikir, dia baca Al-Quran. Dalam sabda Rasul ini yang dibaca 3 awal surat Al-An'am. Apa janji yang diberikan oleh Allah? Wa khallallahu sab'ina malakan. Allah akan jaga, Allah akan bimbing, Allah akan memberikan perlindungan dan pertolongan kepada orang yang sholat subuh itu dengan cara diturunkan oleh Allah 70 malaikat. Masya Allah. Untuk apa malaikat itu diturunkan oleh Allah? Yusabbihunallah. Malaikat itu bertasbih kepada Allah.
wa yastaghfiruna, dan memohonkan ampun untuk orang yang salat itu ila yaumil qiyamah, sampai dengan hari kiamat. Mana kenikmatan dan kebahagiaan melebihi orang yang sejak menyambut waktu fajarnya dibimbing oleh Allah, dijaga oleh Allah, dilindungi oleh Allah, dan itu diberikan oleh Allah bagi siapa? Orang yang diringankan kakinya untuk hadir memakmurkan masjidnya, melaksanakan sholat subuh secara berjamaah. Allah akan dekati dia sedekat-dekatnya, Allah akan cintai dia dengan segenap cintanya. Sebagaimana di hadis qudsi itu, man adali waliyan faqad adantuhu bil khair wa ma taqarraba ilayya 'abdi bisyai' ahabba ilayya mimma aftaraftu alaihi wa ma yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu fa idza akhbabtuhu kuntu sam'ahul ladzi yasma'u bih wa basarul ladzi yubsiru bih wa yadahul ladzi yaqtishu biha wa rijhul ladzi yamshi biha wa in sa'alani a'taituhu wa la in ista'adani la'u'idanna. Inilah orang yang hidupnya bertakarrub, mendekatkan diri kepada Allah, mengisi setiap waktu dan kesempatan yang diberikan oleh Allah dengan kedekatan kepada Allah, maka dia dicatat, dikelompokkan, digolongkan menjadi hamba yang dicintai oleh Allah. Dan bagaimana hamba yang dicintai oleh Allah? Ada jaminan yang diberikan oleh Allah. Aku Allah sebagai matanya, mata ini dibimbing oleh Allah. Aku Allah sebagai telinganya, aku Allah sebagai tangannya, aku Allah sebagai kakinya. Kalau dia minta pertolongan, pasti akan aku tolong. Kalau dia minta perlindungan, pasti akan aku lindungi. Sekali lagi, mudah-mudahan ibadah subuh kita ini diterima oleh Allah. Allah hadirkan kepada kita rahmatnya, sehingga kita mampu hidup dengan beramal soleh yang diridhoi oleh Allah. Hari ini kita akan membicarakan tentang keluarga yang dirindukan oleh surga. Dan para jamaah, untuk telaah kajian ini panjenengan pirsani di Quran surat ke-27, surat An-Naml, ayatnya ayat yang ke-19. Ada doa yang luar biasa yang diajarkan oleh Allah kepada kita, bagaimana kita bisa merasakan, menikmati kebahagiaan sempurna kehidupan. Doa yang diajarkan oleh Allah lewat sepenggal episode kisah dari hamba yang diberikan segenap kenikmatan, yaitu Nabi Sulaiman alaihissalam. Di situ Allah ajarkan, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'matakal lati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala sholihan tardahu wa adkhilni bi rahmatika fi ibadika sholihin. Doa ini diawali dari minta kepada Allah supaya kita hidup dalam kemuliaan, dan doa ini diakhiri minta kepada Allah supaya kita benar-benar hidup dalam kemuliaan. Diawali dengan minta hidup dalam kemuliaan, diakhiri dengan hidup dalam kemuliaan. Apa kemuliaan pertama yang kita minta kepada Allah? Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya. Minta kepada Allah supaya kita ini dicatat, dikelompokkan, digolongkan menjadi abdan syakur, hamba yang pandai bersyukur. Dan syukur itu bagian penting dari orang yang bertakwa kepada Allah. Takwa Allah ayyuta afala yuksha. Orang yang hidupnya mulia, orang yang bertakwa kepada Allah, cirinya ayyuta, orang yang hidup selalu taat kepada Allah. Yang kedua, orang yang hidup mulia, orang yang bertakwa kepada Allah itu cirinya taqwallah wa yuskara fala yukfar.
Orang yang bertakwa itu hidupnya selalu bersyukur dan tidak jatuh ke dalam kekufuran. Yang ketiga, taqwallah wa yudhkara fala yunsah. Orang yang bertakwa kepada Allah itu orang yang hidupnya selalu berzikir kepada Allah dan tidak pernah lalai kepada Allah. Maka doa ini minta kepada Allah supaya kita terus terawat dan terjaga hidup dalam kemuliaan apa? Menjadi hamba yang pandai bersyukur. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya. Catat ya Allah, antarkan, bimbing, ilhamkan kepada kami agar kami ini Engkau kelompokkan menjadi abdan syakur, hamba yang pandai bersyukur. Orang itu dikelompokkan bersyukur dengan 3 bagian. Pertama, kita ini tergolong hamba yang pandai bersyukur ketika kita mampu iktirafan. Apa iktirafan, Pak? Menyadari bahwa semua yang kita miliki ini anugerah berasal dari Allah, sehingga jauh dari kesombongan. Itu namanya iktirafan. Orang yang bersyukur itu sikap pertamanya iktirafan, tidak besar kepala, tidak sombong dengan segala keberhasilan yang dia miliki, karena dia menyadari itu semua hadza min fadli rabbi. Yang kedua, orang itu tercatat sebagai hamba yang pandai bersyukur adalah ketika dia mampu tahaddus bin ni'mah, bergembira, bersyukur dengan nikmat yang diberikan oleh Allah, untuk dikabar-kabarkan, tidak dalam bentuk kesombongan, tapi kenikmatan dijawab dengan ketaatan. Sampai Allah kasih contoh di Quran itu, apa itu? Li ila fi Quraisy ila fihim rihlatas syita'i was-shaif falyabudu rabb hadzal bait. Menurut tafsir, linya li ta'lil, kalimat bersyarat, lebih-lebih dirangkai dengan kata ilaf. Ilaf itu kenikmatan-kenikmatan besar yang tidak diberikan kepada siapapun kecuali kepada Quraisy, dan Quraisy itu identifikasi dengan sesuatu yang besar. Mestinya dengan kenikmatan-kenikmatan spesial, kenikmatan-kenikmatan besar yang diberikan kepada suku Quraisy, mereka bersyukur. Apa? Diberi kota Mekah. Kota Mekah itu ada jaminannya, Pak. Apa? Wahadzal baladil amin. Diberi apa lagi, Pak? Ka'bah. Diberi apa lagi? Sumur Zam-Zam. Kurang apa? Mereka diberi Ka'bah, sampean dikasih Probolinggo. Coba, mereka diberi sumur Zam-Zam. Di sini Probolinggo sumur apa? Sumur Mestinya mereka bersyukur. Sudah diberi Ka'bah, diberi sumur Zam-Zam, dan yang paling istimewa, di tempat mereka diberikan kado istimewa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, penutup para nabi dan rasul. Itu nikmat yang tidak terkira. Masa engkau orang Quraisy tidak bersyukur? Lebih-lebih namamu Quraisy. Quraisy itu dari kata korosa, kumpulan dari himpunan kabilah-kabilah menjadi sebuah kekuatan. Kalau kita baca di beberapa kitab tafsir, Quraisy itu predator di dasar lautan paling dalam, yang tidak hanya memangsa ikan-ikan kecil dan ikan besar, tapi jungjung kapal besar dihabiskan oleh Quraisy. Kalau panjenengan baca kitab Durratun Nasihin, itu juga ada kata Quraisy yang menunjukkan sesuatu yang besar. Idza jaa yaumal qiyamah, besok ketika datang hari kiamat, kharaja min jahannam, maka keluar dari neraka jahannam, ismuhu Quraisy, yang bernama Quraisy. Apa Quraisy itu? Min waladil aqrabi, sejenis anak kalajengking. Tapi yang menarik, besarnya itu, Pak, dijelaskan tuluhu ma bainas sama'i wal ard wa urduhu minal masyriqi milal maghrib. Ya Allah, Pak, gede ini sandunya. Jadi saya hanya ingin menunjukkan kata Quraisy itu identifikasi dengan yang besar. Mestinya itu engkau bersyukur. Kalau itu semua tidak mengantarkan engkau bersyukur, ayat yang kedua masih disambung, Pak, apa? Ila fihim rihlatas syita'i was-shaif. Engkau bebas rihlah, mengadakan perjalanan baik pada waktu musim panas maupun musim
dingin. Mestinya itu engkau bersyukur, dan bentuk syukurnya itu adalah falyabudu rabb hadzal bait. Engkau salat, engkau beribadah, engkau rukuk dan sujud kepada Allah. Itu bentuk dari apa, Pak? Tahaddus bin ni'mah. Maka orang yang bersyukur itu pertama apa tadi, Pak? Iktirafan. Yang kedua tahaddus bin ni'mah, dan yang ketiga adalah tasrifan. Orang yang bersyukur itu sikapnya adalah tasrifan. Apa tasrifan? Menggunakan segala kenikmatan yang diberikan oleh Allah untuk melakukan kebaikan, beramal soleh. Itu namanya tasrifan. Maka doa ini luar biasa, minta kepada Allah supaya dimuliakan oleh Allah, dicatat menjadi hamba yang pandai bersyukur. Syukurnya sempurna, Pak. An'amta alayya wa ala walidayya. Bersyukur atas nikmat yang kami rasakan dan bersyukur atas nikmat yang kami terima karena jasa, pengorbanan, air mata dari kedua orang tua kami. Maka catat ya Allah, syukur kami sempurna. Aniskurli wali walidai. Jangan sampai saya tumbuh menjadi anak yang tidak tahu berterima kasih, tumbuh menjadi anak yang durhaka. Jadikan kami ya Allah anak yang pandai bersyukur, anak yang berbakti. Catat ya Allah, wa an a'mala sholihan. Jadikan ya Allah semua yang kami lakukan ini engkau rekap secara rapi sebagai investasi kebahagiaan kami ketika kami kembali di akhirat. Engkau catat sebagai amal soleh yang engkau ridhoi. Wa adkhilni, dan masukkan kami birahmatika, dengan rahmatmu, fi ibadika sholihin, ke dalam golongan hambamu yang soleh. Sekali lagi doa ini ditutup minta kepada Allah supaya kita tercatat, dikelompokkan menjadi orang yang hidupnya mulia, selamat dari segala kehinaan, tetap menjaga dalam kemuliaan. Minta rahmat kepada Allah supaya kita digolongkan menjadi hamba-hamba Allah yang soleh. Sebab hanya dengan rahmat Allah itulah kita bisa mampu merawat dan menjaga hidup dalam kemuliaan, menjadi orang yang bertakwa kepada Allah. Orang yang bertakwa kepada Allah inilah sebagai pewaris surga. Hamba-hamba Allah yang soleh inilah orang-orang yang keluarga yang dirindukan oleh surga. Panjenengan bisa pirsani di Quran surat ketiga, surat Ali Imran, ayatnya ayat 132, ayatnya ayat 133. Dengan tegas, dengan jelas Allah bimbing dan Allah berikan petunjuk kepada kita. Untuk siapa? Orang yang menginginkan hidupnya dirahmati oleh Allah. Siapa orang yang hidupnya dirahmati Allah? Ayat 132 Allah berikan petunjuknya. Wa atiullaha war rasula la'allakum turhamun. Jika dalam hidup ini kita taat kepada Allah, jika dalam hidup ini kita mencontoh siapa? Mencontoh ketaatan Rasulullah kepada Allah, maka dijamin apa jaminannya? Hidup kita akan dirahmati oleh Allah. Dan orang yang hidupnya dirahmati Allah, maka dia akan diantarkan oleh Allah menjadi hamba-hamba Allah yang soleh. Dan hamba-hamba Allah yang soleh inilah yang kemudian dimuliakan oleh Allah. Keluarga orang-orang yang soleh inilah yang diantarkan oleh Allah menikmati dan merasakan kebahagiaan kehidupan sempurna. Di dunia dia menikmati dan merasakan kebahagiaan, di akhirat dia menikmati dan merasakan kesempurnaan, keberlanjutan kebahagiaan yang disediakan oleh Allah. Maka itu di Al-Quran ayat 133 dari surat ketiga, surat Ali Imran tadi, mungkin manusia melakukan berbagai banyak kesalahan, mungkin manusia seringkali menghindari ketaatan kepada Allah, maka dia dipanggil dan diseru oleh Allah, wasyari'u ila maghfiratin min rabbikum, bersegera
menuju ampunan Tuhanmu, wa jannah, dan bersegeralah menuju surga. Yang di ayat itu dijelaskan wa jannatul arduhas samawati wal uiddat lil muttaqin. Surga yang disediakan bagi siapa? Bagi orang yang memilih hidup dalam kemuliaan, yaitu menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Orang-orang yang hidupnya dirahmati oleh Allah, maka dialah kemudian orang yang diantarkan oleh Allah untuk menjadi hamba-hamba Allah yang solih. Dan hamba-hamba Allah yang soleh inilah yang kemudian menjadi pewaris-pewaris surga yang dijanjikan oleh Allah. Keluarga dari hamba-hamba Allah yang soleh, yang hidup dengan penuh ketaatan kepada Allah, hidup dengan penuh rasa syukur kepada Allah, yang selalu ingat kepada Allah, dialah yang kemudian dimuliakan oleh Allah untuk dimasukkan oleh Allah ke dalam surga. Panjenengan pirsani di Quran surat ke-13. Surat ke-13 itu surat Ar-Ra'du. Ayatnya ayat 23. Ayatnya ayat 24. Di ayat 23 itu Allah tunjukkan Jannatu adni yadkhulunaha. Surga Aden itu diperuntukkan oleh Allah bagi siapa? Waman sholakah, hamba-hambaku yang solih, keluarga dari hamba-hamba yang solih. Jannatu adni yadkhulunaha wa man sholakah, hamba-hambaku yang solih. Dari siapa? Min abaihim, dari leluhur-leluhur mereka yang solih, kemudian mendidik dan mengajarkan kepada generasi berikutnya. Wa azwajihim, dan pasangan-pasangan mereka, suami istri dari hamba-hambaku yang solih. Wa azwajihim wa dzurriyyatihim, siapa? Anak cucu, anak keturunan yang dirawat, dijaga untuk menjadi anak-anak yang solih. Min azwajihim wa dzurriyyatihim wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab. Maka malaikat berdiri di setiap pintu-pintu surga menyambut keluarga dari hamba-hamba Allah yang solih, yang dimasukkan oleh Allah ke dalam surga. Kemudian ayat 24 di situ ditunjukkan betapa kenikmatan dan kebahagiaan keluarga hamba-hamba Allah yang dimasukkan oleh Allah ke dalam surga ini. Malaikat menyambut mereka. Ayat 24 itu panjenengan pirsani, Quran surat ke-13 surat Ar-Ra'du. Salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbadar. Salam sejahtera. Inilah tempat yang dijanjikan oleh Allah kepada kalian. Kenapa? Karena kalian betul-betul merawat, menjaga hidup kalian, hidup dengan iman yang sempurna, yaitu kesabaran. Maka ibu bapak jamaah rahimakumullah, mudah-mudahan kita semua dicatat dan dikelompokkan menjadi ashabul jannah. Keluarga kita adalah keluarga yang dimuliakan dan dibahagiakan oleh Allah, dimasukkan oleh Allah ke dalam surga. Kalau panjenengan pirsani di Quran surat ke-62 surat Jum'ah, ayatnya ayat yang kedua, di situ Allah bimbing, Allah beri petunjuk kepada kita diutusnya Nabi Muhammad sebagai penutup para nabi dan rasul, membawa Al-Quran. Tugas mulia beliau tidak ada lain adalah menyampaikan, mengajarkan kepada kita ayat-ayatnya Allah, supaya kita selamat dari hidup dalam kehinaan dan tetap merawat hidup dalam kemuliaan. Panjenengan pirsani ayatnya, apa itu? Huwallazi ba'asa fil ummiyina rasulam minhum yatslu alaihim ayatihi wa yuzakkihim. Jadi Rasul hadir untuk mengajarkan kepada kita Al-Quran, ayat-ayat Allah, yang dengan itu supaya kita semua umatnya selamat, tetap hidup dalam kemuliaan, terhindar dari hidup dalam kehinaan.
Sebab ketika kita hidup dengan petunjuk yang diberikan oleh Allah, maka disitulah kita akan bisa menikmati dan merasakan kebahagiaan sempurna di dunia sampai dengan di akhirat. Panjenengan bisa pirsani di Quran surat ke-17, surat Al-Isra, ayatnya ayat 105. Di situ Allah tunjukkan kepada kita, wabil haqqi anzalnahu wabil haqqi nazal wa ma arsalnaka illa mubasysyiran wa nadhira. Di ayat ini Allah jelaskan, aku Allah turunkan Al-Quran dengan benar. Semua ayat-ayat Allah yang aku turunkan isinya adalah kebenaran. Maka aku utus Nabi Muhammad hadir di tengah-tengah kalian umatnya, tidak ada lain kecuali apa? Memberikan berita gembira bagi orang yang hidup dengan benar, teratur, mengikuti petunjuk yang diberikan oleh Allah, sehingga dia bisa menikmati dan merasakan keberuntungan dan kebahagiaan kehidupan. Sebaliknya, wanadhira, dan menyelamatkan dengan cara memberi peringatan, jangan hidup memperturutkan syahwat, mengikuti hawa nafsu, sehingga hidupnya mengalami ketimpangan, penderitaan, kerusakan dan kekacauan. Wa ma arsalnaka illa mubasysyiran wa nadhira. Maka sungguh beruntung orang yang hidup dengan tertib, teratur, mengikuti petunjuk yang diberikan oleh Allah. Sungguh rugi orang-orang yang memilih dan menempuh jalan kehinaan, kemudian dalam hidupnya dia menolak petunjuk dari Allah, mengalami ketimpangan dan kerusakan dalam kehidupan. Panjenengan pirsani di Quran surat ke-7, surat Al-A'raf, ayatnya ayat 146, ditunjukkan oleh Allah golongan orang-orang yang hidupnya celaka, golongan orang-orang yang hidupnya menderita. Kenapa? Sebab dia menolak petunjuk yang diberikan oleh Allah, sehingga hidupnya dijauhkan dari rahmat Allah. Panjenengan pirsani ayatnya, ayat berapa tadi Pak? 146, surat ke-7, surat Al-A'raf. Panjenengan cek, di situ Allah tunjukkan, sa'asrifu an ayati alladziina yatakabbaruna fil ardi bighairil haqq wa iyyaru kulla ayati la yu'minu biha wa iyyaru sabila rusdi la yatakhiduhu sabila wa iyyaru sabilal ghayyi yatakhiduhu sabila dzalika bi annahum kadzdzabu bi ayatina wa kanu anha ghafilin. Aku jauhkan dari rahmatku. Siapa yang dijauhkan dari rahmat Allah? Yatakabbaruna fil ardi bighairil haqq. Orang-orang yang hidup dengan menyombongkan dirinya. Sombong itu kan cirinya ada dua. Satu, batarul haq, menolak kebenaran, tidak mau mengambil petunjuk dari Allah. Yang kedua, dengan kelebihan yang diberikan oleh Allah, tidak menjadikan dia bersyukur, lupa diri dan lupa daratan, sehingga meremehkan orang lain. Cirinya apa orang yang dijauhkan dari rahmat Allah? Wa iyyaru kulla ayati la yu'minu biha. Kalau dibacakan ayat-ayat Allah, dia tidak mau beriman. Yang kedua, wa iyyaru sabila rusdi, jika ditunjukkan kepadanya ini rusdi, orang yang tertib, orang yang teratur, melangkah dengan tenang dan pasti, mendapatkan kehidupan yang bahagia karena hidup terang dengan mengambil petunjuk yang diberikan oleh Allah, itu namanya rusdi. Orang yang hidup dengan petunjuk yang diberikan oleh Allah. Wa iyyaru sabila rusdi, apa jawabannya Pak orang sombong? La yatakhiduhu sabila, dia tetap sombong, saya tidak mau mengikutinya. Berikutnya apa? Wa iyyaru sabilal ghayyi, jika ditunjukkan kepadanya itu jalan hina, jalan buruk, kegagalan dan penderitaan. Lihat bagaimana sengsaranya mereka karena mereka hidup memperturutkan syahwatnya. Orang sombong tetap sombong Pak. Jawabannya apa? Saya tidak peduli. Yatakhiduhu sabila, itu mereka, saya tetap melewatinya.
Ayat ini ditutup pernyataan apa Pak? Zalikal bi annahum kadzabu bi ayatina wa kanu anha ghafilin. Demikian itu disebabkan mereka mendustakan ayat-ayat Allah dan mereka adalah orang-orang yang lalai. Inilah orang yang dijauhkan dari rahmat Allah. Karena itu kalau panjenengan ngambil contoh surat ke-36, panjenengan semua pasti hafal surat apa Pak? Surat Yasin. Di surat Yasin itu Allah tunjukkan kisah penduduk sebuah negeri sebelum Nabi Muhammad yang hidup tidak mau mengambil petunjuk dari Allah sehingga hidupnya kacau, rusak, masyarakatnya timpang, kekacauan di mana-mana. Kemudian panjenengan baca surat Yasin ayat 13, ayat 14. Apa itu Pak? Wadrib lahum masalan ashabal qaryah idja'ahal mursalun id arsalna ilaihi musnaini fakadzabuhuma fa'azzazna bisalisin faqalu inna ilaikum mursalun. Allah memberi contoh sebuah negeri Pak, ketika kacau balau diselamatkan oleh Allah, diutus dua utusan Allah, dikuatkan lagi satu utusan Allah. Begitu surat Yasin menceritakan, dikisahkan sedemikian rupa. Allah hadirkan utusan untuk mereka bertaubat kembali ke jalan yang benar. Utusan itu kemudian apa Pak? Disambut dengan kata-kata yang keras Pak. Angkat kaki dari tempat kami, segera tinggalkan negeri kami, kalau tidak kalian akan aku rajam, kalian akan aku siksa. Sebab kalian tahu segala penderitaan yang kami rasakan itu karena kehadiran kalian, maka segera kalian angkat kaki. Terus utusan itu menyampaikan, loh kok saya yang dijadikan kambing hitam? Bukankah kalian mengerti kekacauan itu terjadi karena kalian hidup tidak mau mengambil petunjuk dari Allah, memperturutkan hawa nafsu? Kami datang untuk menyelamatkan kalian, kami datang membawa petunjuk Allah supaya kalian kembali ke jalan yang benar. Tapi dasar keras kepala Pak, mereka tetap bersikukuh mau membantai tiga utusan itu. Sampai kalau panjenengan baca surat Yasin ayat 20 sampai dengan ayat 28, Masya Allah, Allah tunjukkan apa Pak ayat 20 itu? Wajah amin aqsal madinati rajulu yas'ah qala ya qaumit tabi'ul mursalin ittabi'u man la yas'alukum ajraw wa hum muqtadun. Lari tergopoh-gopoh Pak, seorang laki-laki dari sudut kota. Kenapa? Takut terlambat. Jangan-jangan ketika sampai di negerinya tiga utusan itu sudah dibantai. Dan betul Pak, dalam beberapa riwayat tafsir orang ini namanya Sirin An-Najr. Sirin An-Najr itu yang lari tergopoh-gopoh. Begitu sampai di tempat itu, dia masih mendengar bagaimana utusan itu mengajak kaumnya untuk kembali ke jalan yang benar. Maka kemudian Sirin An-Najr menimpali ittabi'u man la yas'alukum ajraw wa hum muhtadun. Saudaraku, ikuti utusan Allah itu, jangan durhakai, jangan khianati. Dia adalah wajib bagi kalian untuk mengikuti. Kenapa? Sebab ajron, napa Pak ajron? Tidak minta imbalan. Apa yang dirampas dari kalian, apa yang diminta dari kalian, apa yang diambil dari kalian, ajron. Yang kedua, ikuti, sebab mereka adalah orang yang benar. Kenapa orang yang benar? Muhtadun, mereka adalah orang yang mendapat petunjuk. Tapi tetap Pak, tiga utusan itu dibantai. Maka tiga-tiganya syahid di surat Yasin itu. Termasuk yang keempat adalah Sirin An-Najr ayat 20 sampai 28 kalau panjenengan baca. Dan di situ Allah kasih pelajaran Pak. Apa pelajaran berharga yang diberikan oleh Allah? Mereka karena melampaui batas, umat sebelum Nabi Muhammad tidak mau mengikuti petunjuk yang diberikan oleh Allah, dibinasakan oleh Allah dengan cara yang mudah. Bukan dengan tsunami, bukan dengan bala tentara Allah yang besar,
cukup dengan teriakan kecil, mereka semua binasa. Maka sungguh beruntung bagi siapa orang yang hidup mengikuti petunjuk yang diberikan oleh Allah. Maka kalau panjenengan menginginkan siapa orang-orang keluarga yang menjadi penghuni-penghuni surga, siapa mereka yang dirindukan oleh surga, pulang oleh-oleh dari ngaji ini, panjenengan baca Quran surat ke-13, ayatnya mulai ayat yang ke-18 sampai dengan ayat yang ke-24. Itu adalah panduan yang diberikan oleh Allah bagi siapa? Bagi keluarga-keluarga yang dirindukan oleh surga. Siapa keluarga yang dirindukan? Yang pertama adalah keluarga yang hidup dalam kemuliaan, yaitu hidup dalam ketaatan kepada Allah. Yang nilai ketaatan itu Pak diberi namanya mahkota husnah. Husnah inilah pewaris surga. Orang yang memiliki kehebatan, kemuliaan, orang yang memiliki ketaatan yang nilainya jauh lebih berharga dibanding hanya sekedar dunia. Panjenengan pirsani ayatnya, lilladzina stajabu li rabbihimul husna walladzina lam yastajibu lahu law anna lahum ma fil ardi jami'an wa mislahu ma'ahu laftadau bih ulaika lahum syu'ul hisab wa ma'wahum jahannam wa bi'sal mihad. Adapun orang-orang yang hidup dengan ketaatan kepada Allah, dialah yang husnah. Berapa nilai invest kebaikan husna itu? Jauh lebih berharga dibanding hanya sekedar dunia, bahkan dua dunia. Karena di ayat itu Allah jelaskan, walladzina lam yastajibu lahu, orang-orang yang tidak mau taat kepada Allah, orang-orang yang ingkar dan durhaka kepada Allah, lau anna lahum ma fil ardi jami'ah, sekalipun dia memiliki seluruh isi dunia, wa mislahu ma'ahu, kalau kurang aku tambah lagi dengan satu dunia, dua dunia, tapi dia tidak taat kepada Allah, maka itu tidak akan mampu menebus dirinya untuk membawa ke dalam surga, tidak mampu menyelamatkan dirinya dari siksa api neraka. Yang kedua, keluarga yang menjadi dirindukan oleh surga adalah ayat 19. Afaman ya'lamu annama unzila ilaika mir rabbikal haqqu kaman huwa a'ma innama yatadzakkaru ulul albab. Orang yang dirindukan surga, keluarga yang dirindukan surga itu adalah keluarga yang membenarkan Al-Quran dan kemudian hidup dengan petunjuk yang diberikan oleh Allah, yaitu Al-Quran. Dialah keluarga yang dirindukan oleh surga. Saya jadi ingat Pak, dulu waktu kecil rumah kita masih gelap Pak, pakai lampu apa itu Pak? Iya, belum ada listrik, belum masuk Pak. Masjidnya di tengah-tengah desa, rumah di ujung sana Pak. Ketika berjalan Pak, terang, bukan jalannya, tapi rumah-rumah itu diterangi dengan bacaan Al-Quran. Masih terdengar Pak, ada yang baca Waqiah, ada yang baca Kahfi, ada yang baca Yasin, ada yang ngajari anaknya di setiap rumah-rumah, padahal rumahnya lampunya. Sekarang rumahnya terang Pak, tapi bacaan Al-Qurannya, apalagi kalau sudah ada apa ini Pak, setan gepeng ini. Oh, anak-anak kita sulit untuk terus Al-Quran. Maka siapa yang keluarganya ingin dicatat menjadi keluarga yang dirindukan oleh surga adalah yang membenarkan Al-Quran dan kemudian menerangi rumahnya dengan Al-Quran, mendidik dan mengajarkan kepada anak-anak kita Al-Quran. Maka pantas Rasulullah mengajarkan, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamah. Sebaik-baik di antara kalian adalah yang mau belajar Al-Quran dan mengajarkan kepada orang lain. Berikutnya siapa yang menjadi penghuni surga? Keluarga yang dirindukan surga adalah alladzina yufuna bi ahdillahi wa la yanqudunal misak. Ayat berapa itu Pak? Ayat 20. Siapa keluarga yang dirindukan oleh surga? Yaitu keluarga yang memegang janji. Janji dengan siapa Pak? Janji dengan Allah. Dan tidak merusak janji. Janji dengan siapa? Janji dengan sesama manusia. Apa Pak janji kita dengan Allah?
Quran surat ke-7, surat Al-A'raf ayat 172. Ketika ruh kita dipasangkan oleh Allah, jadilah makhluk cantik ganteng seperti kita, maka ada perjanjian kita dengan Allah yang dimaktubkan di Quran surat ke-7, surat Al-A'raf ayat 172. Alastu birabbikum qalu bala syahidna. Dan tidak merusak janji. Apa janji, Pak? Hidup ini memang janji-janji, dan seagung-agungnya janji adalah keluarga. Tidak main-main, Pak. Keluarga itu nama janjinya misakon ghalidoh, dan di Quran itu hanya ada 3 tempat. 1, misakon ghalidoh itu adalah perjanjian antara Allah dan Rasulnya. 2, misakon ghalidoh itu adalah perjanjian antar bangsa. Dan yang ketiga adalah misakon ghalidoh, itu perjanjian dalam ikatan keluarga. Ittaqullaha fin nisa, bertakwalah kepada Allah kalian laki-laki dalam urusan perempuan. Ittaqullaha fin nisa, hiduplah mulia dalam urusan wanita, sebab kemuliaan inilah yang mengantarkan keluargamu menuju surga. Selamatkan hidupmu dari kehinaan, rawat dan jaga hidup dalam kemuliaan. Karena itu takwa sifatnya adalah terus dan terus ditingkatkan. Contoh sederhana, Pak, kan kita tidak habis pikir, Pak. Ada orang itu yang nyalahgunakan jabatan, ya Pak, apa itu, Pak, urusan tambang apa-apa itu, korupsinya tidak main-main, Pak. Tidak 1.000, 2.000, tidak ratusan juta, tapi ratusan triliun, Pak. Gaya opo? Baju 2 ini loh, Pak, hisapnya repot. Baru 2 loh, Pak. Apalagi itu sampai ratusan triliun. Lah itu digawe tuku dawet oleh piro? Lah iso banjiri Probolinggo. Buat apa gitu loh? Wong hidup ini hanya sekedar 65 tahun, 63 tahun. Kenapa kita capek-capek kita menjatuhkan diri kita dalam kehinaan, kehilangan hidup dalam kemuliaan? Maka betapa menderitanya keluarga yang dicarikan rezekinya dengan cara hina. Betapa menderitanya keluarga yang kehilangan kemuliaan, yaitu menjadi orang yang bertakwa kepada Allah. Mudah-mudahan umur kita ini barokah. Mudah-mudahan keluarga kita menjadi ashabul jannah, keluarga yang pewaris surga. Yang tadi di surat Ar-Ra'd ayat 24, itulah keluarga yang betul-betul berbahagia dan kebahagiaan surga. Panjenengan bisa baca surat Yasin. Ini kalau kita baca malam-malam kita nangis, Pak. Surat Yasin surat ke-36 ayat 55, 56, 57, 58. Ya Allah, itu adalah motivasi luar biasa yang diberikan oleh Allah. Kebahagiaan sempurna, bukan menghina dan menyepelekan dunia, tapi sesungguhnya kehidupan akhirat itulah rumah harapan kebahagiaan sempurna kita. Maka di ayat itu Allah jelaskan apa, Pak? Inna ashabal jannatil yauma fi suhulim fakihun hum wa azwajuhum fi dhilalin alal araiki muttaqiun lahum fiha fakihatu wa lahum ma yad'un salamun qaulam mir rabbir rahim. Masya Allah. Semoga Allah mengampuni dosa dan kesalahan kita. Allah memberikan bimbingan dan petunjuknya kepada kita. Allah mencurahkan dan memayungi rahmat kepada kita semua, sehingga kesempatan umur yang diberikan oleh Allah betul-betul kita manfaatkan menjadi ladang amal untuk kita beramal soleh. Hidup yang diridhoi oleh Allah. Kita mohon kepada Allah agar diri kita, anak keturunan kita dicatat oleh Allah menjadi hamba-hamba Allah yang soleh, menjadi hamba yang santun, yang berjiwa rahmah, yang mampu berbuat adil, yang teguh pendirian, yang istiqomah di jalan kebenaran. Mudah-mudahan anak-anak kita semua diselamatkan oleh Allah, cita-cita kemuliaannya diijabah oleh Allah, dan kita semua diberikan kenikmatan dan kebahagiaan hidup sempurna, bahagia dalam kehidupan di akhirat, kehidupan di dunia sampai dengan kehidupan di akhirat. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan, dan sebelum saya tutup dengan doa, barangkali ada yang disampaikan sebagai tambahan pertemuan ini, saya ucapkan terima kasih.
Baik, terima kasih Ustaz atas tausiahnya. Dan materi pagi ini kita dapat mengambil beberapa intisari dari apa yang beliau sampaikan. Paling tidak tadi disebutkan penghuni surga itu, yang diterima surga itu yang pertama adalah keluarga yang dalam ketaatan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, keluarga yang mengenalkan Al-Quran dan melaksanakan isi dalam Al-Quran. Dan yang ketiga adalah keluarga yang memegang janji pada Allah dan yang tidak merusak janji dengan manusia. Tadi juga disebutkan bahwa doa Nabi Sulaiman, Rabbi Auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa sallallahu wa tabarik rahmatika fi ibadis-sholihin, itu mungkin juga bisa kita jadikan doa kita sehari-hari dihafal. Dalam surat An-Naml ayat 19, juga ada surat Al-Ahqaf ayat 15, hampir sama bunyinya, cuma diambil dengan al-muslimin. Baik Bapak Ibu, jamaah sholat subuh, kajian Islam pada subuh, mungkin ada yang ingin diperjelas atau ingin ditanyakan, mau nanti disebutkan nama dan mohon untuk tidak terlalu panjang, mungkin ada yang ingin bertanya lagi. Dan sebagai stimulasi mungkin ini kayaknya sudah disiapin voucher untuk yang bertanya biar termotivasi. Monggo silakan. Pak Eri, hanya 2 orang aja. 2 orang saja. Baik. Baik. Monggo. Satu lagi. Satu lagi. Baik, sambil menunggu silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang ingin saya katakan bahwa sebagaimana disampaikan oleh Pak Kiai, sebenarnya kehidupan itu hanya sebentar. Mengapa kita menjatuhkan diri sampai pada korupsi yang triliunan rupiah, dan itu sangat menyengsarakan bagi rakyat. Begitu juga mungkin sangat berpengaruh pada keluarga. Nah, sejauh mana pengaruh harta yang haram itu terhadap keluarga? Mohon petunjuk Pak Kiai. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin satu lagi biar langsung dijawab. Dari Allah. Baik, sambil menunggu Ustaz, pertanyaan dari Pak Ansor sedikit terkait dengan sejauh mana pengaruh harta dalam kehidupan, atau bisa tidak dengan harta itu masuk surga? Baik ya, pertanyaan ini mudah dijawab, tapi memang merupakan perjuangan luar biasa. Sebab itu amanah dari Allah. Apa yang diajarkan Allah? Ku anfusakum wa ahlikum nara. Dan anak-anak kita tidak minta dilahirkan dari kita. Anak-anak kita itu tidak pernah Pak punya hak milik. Aku punya bapak sampean, ada. Aku punya bapak orang yang soleh. Tapi setiap orang tua punya kewajiban. Apa kewajiban? Seperti yang disabdakan Rasul itu, hakul walidi alal waladi. Hak anak yang wajib diterimakan, diberikan orang tua, ya, sebagai kewajiban orang tua kepada anaknya. Luar biasa itu Pak. Dan salah satu poin yang penting yang tidak bisa ditawar-tawar adalah setiap orang tua wajib memberikan asupan makanan gizi kepada anaknya, yaitu barang yang halal. Jadi ketika kita tidak memberikan itu, jatuh kita Pak. Kita tidak memenuhi kewajiban. Kalau di ranking itu kan apa itu Pak? Hakul walidi alal waladi. Yang pertama apa Pak? Au yuksinasmuhu. Jadi setiap anak itu apa Pak? Punya hak untuk diberi nama yang baik. Itu haknya anak Pak. Tidak boleh kemudian kita orang tua serampangan, tidak pakai apa itu bermujahadah, tidak pakai bertakorup, tidak mendekat kepada Allah. Wis jarno ta jeneng sak karepe, wong jeneng ae. Apalah arti sebuah
Tidak bisa, Pak. Golek anak yang ngerti bingung, Pak. Ditakoki, "Mbak, anak sampean jenenge sapa?" Jawabannya jadi ngene, "Iku ya Muhammad Thohir ya." Ngamuk, Pak. Muhammad Thohir kuno iku lak jeneng desa. Aku iki, Mbak, kuliah nang Inggris saya 11 tahun. Mosok anakku jenenge Muhammad Thohir. Lah sapa lho, Mbak? Jenenge anakku Istohir. Ya. Muhammad Thohir gak gelem ganti Istohir. Lah golek anake ngerti lak bingung. Muhammad jelas artinya terpuji, Toharo, Tohir jelas artinya. Lah Istohir gak jelas, iso-iso teko Iston mbek Khirun. Bareng anake mosok aja jenengku teleke kucing. Gak jelas gitu. Nah, setelah hakul walidi alal waladi, yang pertama ausinasluhu, yang kedua wa'adabahu, diajari toto kromo, wa yu'allimuhumul kitab, diajari Al-Quran, wa yu'allimul hikmah, diajari dengan sunnah. Tapi yang tidak kalah pentingnya, anak wajib menerima dari kita tidak lain kecuali diberi makanan yang halal. Maka kita bisa menyimpulkan bagaimana anak-anak yang diberikan barang yang haram. Na'udzubillah min. Mudah-mudahan kita semua diberikan kelancaran rezeki. Kita bisa memberikan anak-anak kita rezeki yang halal, yang barokah, sehingga anak-anak kita menjadi tumbuh menjadi anak-anak yang soleh. Mungkin itu yang saya tambahkan. Wallahu a'lam bishawab. Baik, terima kasih. Sambil menunggu ada pertanyaan dari Ibu. Maaf, dari Ibu Bapak. Oke. Sambil menunggu Ibu, sekedar informasi saja kepada para jamaah semuanya bahwa Dewan Dakwah di tahun 2025 mengadakan kalender. Jadi Bapak Ibu hadirin semuanya yang menginginkan memiliki kalender tahun 2025 bisa, mohon maaf, mengganti infak sebesar 20.000 minimal. Kalau mau lebih, alhamdulillah. Karena dananya juga untuk operasional kegiatan yang seperti ini. Yang kedua, informasi bahwa Bapak Ibu semuanya nanti kalau mundur pulang, mohon bisa melewat selatan. Kalau lewat utara, untuk sementara jalan di belakang PT RATEK itu ditutup karena ada kegiatan. Jadi nanti daripada macet, daripada muter lagi, langsung saja nanti lewat selatan. Baik, dari Ibu, monggo silahkan yang bertanya. Mungkin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya bukan bertanya Pak, saya cuma mau saran atau petunjuk. Nama saya Evi Rubiah Tongko, alamat saya Jalan Majen Sudang 5 di Masjid Al-Quran. Saya bukan bertanya Pak, saya cuma minta saran atau petunjuk kepada kami sebagai ibu-ibu yang kami adalah ibu-ibu yang lemah. Kami ingin keluarga kami menjadi keluarga yang diridhokan Allah dan diridhokan surga. Tetapi kami ibu-ibu yang lemah Pak, mohon tunjuk bagaimana, tunjuk dan saran bagaimana kita, apakah ada kiat-kiat yang selalu kita berteguh kepada Allah dan selalu berada di jalan Allah. Karena kita manusia selalu lemah, kita selalu mengajak keluarga untuk menjadi keluarga yang selalu diridhokan Allah. Tapi kita kadang melalui ekonomi, kadang kita mengeluh, kadang mengingkari syukur kepada Allah. Begitu pertanyaan saya Pak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, matur nuwun Bunda atas apa yang sudah disampaikan, dan tugas mulia dari para ibu itu adalah
mendidik anak-anaknya. Jadi madrasah yang paling utama itu adalah di keluarga. Maka sepanjang kita terus merawat, menjaga, mendidik anak-anak kita di tengah-tengah gelombang ujian dan perubahan yang luar biasa, itu sudah merupakan jihad luar biasa. Maka jaga anak-anak kita untuk 3 hal, dan itu kemudian jadikan menjadi kenikmatan, kebahagiaan. Pertama, tetap jaga anak-anak kita itu mengerti kebesaran Allah. Yang nomor 2, menyadari bahwa tidak ada yang lebih mahal dan berharga dalam hidup kecuali mereka mengerti bahwa hidup ini adalah ibadah. Dan yang ketiga, didik dan ajarkan kepada anak-anak kita supaya apa tadi? Selamat dari jalan kehinaan dan tetap menjaga dan merawat hidup dalam kemuliaan. Itu selalu sampaikan dan sinergikan dengan kepala rumah tangga kita, yaitu suami. Dan jangan pernah durhaka kepada suami, taati, hormati dan suami. Jangan pernah membantah kepada suami sepanjang suami tidak menyeret dan mengantarkan ke dalam perbuatan dosa. Dan itu jalani di keluarga dengan penuh kesabaran, sebab sabar itu adalah puncak dari kualitas keimanan. Jika itu bisa kita lakukan, insya Allah keluarga kita akan terjaga, keluarga kita akan terpelihara, kita akan bisa bergaul suami dengan baik dan merawat dan menjaga amanah anak-anak kita dengan baik, sehingga kita semua menjadi keluarga yang dibahagiakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Singkat yang dapat saya tambahkan kepada Bunda itu, terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan. Saya kembalikan ke Ustaz. Baik, terima kasih. Bapak Ibu mohon izin untuk tidak sholat suruh dulu ya, biar selesai kegiatan baru dipersilakan untuk melaksanakan sholat suruh, karena kita masih fokus dalam sebuah majelis yang insyaallah baik. Baik, masih ada yang bertanya? Singkat padat saja. Tadi sudah angkat tangan Bapak, silakan. Cukup mungkin bisa. Cukup. Mungkin. Baik, kita tutup doa. Selanjutnya sambutan dari. Enggak? Cukup katanya Ustaz. Monggo. Kita tutup doa dulu. Nanti baru sambutan. Nggih. Monggo. Oh, terakhir. Nggih. Oh, nggih, monggo. Singkat padat saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi ada kaitannya dengan masalah korupsi. Ini masalah korupsi tidak lepas dari suap. Nah, sekarang itu di masyarakat kelihatan arahnya itu suap menyuap itu seperti hal yang biasa. Nah, ini yang mengkhawatirkan. Jadi ada juga orang merasa bangga anaknya dimasukkan suatu instansi dengan cara menyuap. Nah, terus mendapatkan gaji setiap bulan, dinikmati terus sampai pensiun. Terus hukumnya bagaimana? Baik, hukumnya bagaimana menyuap? Baik Bapak. Kasih boleh Pak ya? Terima kasih. Ya, ini masalah suap itu tidak tahu zaman Nabi Adam sudah ada apa belum. Tapi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan kepada kita, ya ar-rosi wal murtasi finnar. Maka orang yang merawat dan menjaga imannya, tentu dia akan menghindari perbuatan itu. Bagaimana rentetannya? Tentu kita bisa mendapatkan penjelasan dan penjabarannya. Sepanjang kita itu beriman, maka kita tidak akan pernah mencuri. Ketika orang mencuri berarti jatuhlah imannya. Tidak akan orang itu melakukan perbuatan zina ketika dia beriman.
maka ketika dia melakukan zina berarti jatuhlah imannya. Sama dengan ketika orang melakukan perbuatan yang diharamkan oleh Allah, melakukan suap, berarti ketika dia melakukan suap itu dia kehilangan iman. Bagaimana orang yang kehilangan iman itu? Apakah iman itu hilang selamanya, atau iman itu hanya ketika dia melakukan itu saja? Itu kembali kepada bagaimana kita menakar kadar kualitas iman kita. Sebab iman itu kan bertingkat-tingkat itu tadi, Pak. Ada yang sebatas level 1 itu yakin. Yang kedua, tidak melakukan perbuatan dosa, dan iman itu diwujudkan dalam bentuk amal soleh. Maka amal soleh adalah iman level yang kedua. Yang ketiga, dengan ilmu, Pak. Ilmu itulah yang menyelamatkan diri kita. Ilmu itu iman level yang ketiga, dan iman level yang keempat itu adalah bersungguh-sungguh, berjuang, berjihad. Dan yang kelima itu yang menjadi pokok kita. Iman level kelima, iman sempurna itu adalah kesabaran. Orang sabar itu kan seperti memegang apa, Pak? Bara api, karena memegang teguh dalam keyakinan kepada Allah. Sama dengan orang yang tidak sholat itu, Pak. Ketika orang tidak sholat berarti apa? Dia keluar, dia hilang imannya. Bainal abdi wal kufri tarkus sholat. Yang membedakan ini mukmin apa kafir meninggalkan sholat. Faman tarokaha, sareng siapa yang meninggalkan sholat faqad kafar, maka dia digolongkan jadi golongan orang kafir. Apakah kafirnya itu ketika dia meninggalkan sholat? Apa kafir selamanya? Karena dia tidak sholat, kemudian di lain kesempatan dia sholat, aliat sholatnya bolong kan begitu. Sama itu ketika dia mengambil apa tadi, Pak? Suap. Mau menerima suap atau memberi suap, apakah itu tercatat hanya ketika dia melakukan itu, atau sampai yang tadi itu? Saking menjaga imannya, maka dia tidak akan pernah melakukan itu. Saking waraknya dan hati-hatinya. Sebab apa? Dia punya keyakinan rezekinya sampai kapanpun tetap itu haram. Atau ada yang mengatakan haram waktu nerima tok, kan begitu. Wallahu alam, sesuai dengan kadar keimanan kita. Wallahu alam bisawab. Baik, terima kasih jamaah semuanya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebagai bentuk rasa syukur atas kehadiran kalian semuanya, panitia melalui Bapak Ketua Dewan Dakwah Islam Probolinggo memberikan sambutan sebagai bentuk penghormatan atas kehadiran Bapak Ibu semuanya. Ustaz, sambutan dari Ketua Dewan Dakwah. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ya ba'da. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Yang sama-sama kita muliakan, kita hormati guru kita Ustaz Sidin Abu Rojak dari Surabaya. Beliau ini sama-sama dari Elimania, dari Lamongan. Sama-sama dari saya dari Lamongan, beliau juga dari Lamongan. Nama-nama itu baik-baik. Masya Allah, amin ya Allah. Didoakan, amin, amin ya Allah. Dan mudah-mudahan termasuk yang dirindukan surga. Orang Lamongan, ya. Jangan lupa karena Lamongan. Tapi insya Allah jangan juga. Ya. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan, Syamsul Sesepuh bin Sepuh pembina Masjid Al-Jannah serta pengurus DKM Masjid Al-Jannah. Yang sama semua yang hadir, Bapak Ibu dan saudara sekalian yang kami hormati, seluruh pengurus Dewan Dakwah Muslimat Pemuda dan seluruh pengurus cabang yang ada di Kota Probolinggo. Hadirin wa hadirat yang bahagia, alhamdulillah pada pagi hari ini kita mendapatkan tausiah yang sangat-sangat bermanfaat bagi kita. Tidak ada panduan yang terbaik kecuali Al-Quran, dan apa yang disampaikan mulai dari awal
dan panjenengan ketika berpegang teguh kepada Al-Quran tidak akan tersesat selama-lamanya. Karena itu mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Buya Sidin Abdul Rajab ini merupakan ilmu yang manfaat untuk kita dunia hatta akhir. Selanjutnya saya atas nama Ketua Dewan Dakwah Kota Probolinggo pertama mengucapkan jazakumullah khairan katsir kepada DKM Masjid Al-Jannah untuk yang kedua kalinya kita mengadakan acara gerakan salat subuh berjamaah di tempat ini. Terima kasih sehingga sudah disediakan umat maupun yang lainnya. Mudah-mudahan termasuk sarapan pagi, tapi khusus panitia. Mohon maaf ya, khusus panitia yang tidak merasa panitia untuk tidak bersama saya. Alhamdulillah, terima kasih banyak Bapak Ketua DKM Masjid Al-Jannah. Dan semua pengurus masuk jannah, masuk surga. Kedua, kami mengucapkan terima kasih yang terhingga kepada DKM Masjid Baitul Mustaqim di Rakyat Jaya yang sampai hari ini terus bersama kita. Ketiga, pada Fial ya, ini yang terus-menerus juga bersama kita, dan seluruh rekan pengurus Dewan Dakwah yang telah mengadakan gerakan salat subuh ini hingga sampai hari ini. Ini adalah tahun ke-7 berhenti pada saat COVID ya. Bapak Ibu dan saudara sekalian, yang ketiga kami alhamdulillah untuk tahun ini minta kalender. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Heri Wijayani bahwa kalender ini adalah upaya kami agar panjenengan tahu di situ ada program-program, di situ ada foto. Kalau kalian tahu foto-fotonya pengurus ada di situ ya. Nah, ini tidak ada lain juga dalam rangka dakwah. Maka untuk yang bertanya tadi mendapatkan kalender gratis. Salah nggak tahu. Ya. Yang bertanya tadi langsung bilang kepada yang jaga kalender, saya tadi yang tanya. Tapi cukup 3, saya ingat saya 3 kan. Jangan ngomong 4, 5 Termasuk juga yang dapat kalender gratis adalah Kiai yang menyampaikan ini, termasuk Ketua DKM Masjid Al-Jannah. Bagi Bapak Ibu yang menginginkan kalender itu, tadi sudah jadi saya, Pak, saya pesan 2, saya pesan 3, silakan hubungi bagian kalender. Hanya mengganti ongkos cetak 20.000. Katanya Pak Eri tadi 20.000 monggo, 50.000 alhamdulillah, 100.000 jazakumullah khairan katsir. Makasih banyak. Kemudian yang tidak kalah pentingnya bahwa sampai hari ini di Dakwah secara keseluruhan ikut solidaritas dunia Islam. Kita mendapatkan himbauan dari pusat, termasuk juga Lasnas Dewan Dakwah Jawa Timur, mengingatkan panjenengan kalau panjenengan kepingin memberikan sumbangsi sedekah untuk saudara-saudara kita di Gaza, bisa langsung transfer melalui Lasnas Dewan Dakwah Kota Probolinggo. Langsung nanti kita terus, karena beberapa kali Lasnas Dewan Dakwah Pusat bersama dengan Lasnas yang lain juga mengirimkan bantuannya ke Gaza ya. Bahkan kalau umpamanya masjid yang jenengan kelola, ada saya tahu ada di antara panjenengan termasuk takmir masih tempat sebulan sekali, namanya 1 kali setahun. Pak, infak saya Jumat ini saya sepakat seluruh jemaah saya infakkan untuk donasi untuk saudara-saudara kita di Gaza melalui Lasnas di Sertifikat supaya dicatat oleh Allah bahwa kita termasuk orang-orang yang peduli terhadap jihad di sana. Nah, gitu. Kita terima. Mudah-mudahan himbauan ini bisa ditindaklanjuti dengan baik, dan mudah-mudahan seluruh amal solehnya para jamaah yang ikut mendonasikan itu diterima oleh Allah SWT, menjadi donasi yang terbaik di sisi Allah SWT. Insya Allah nanti bulan depan kita masih konfirmasi Ustadz Wafi, insya Allah Ustadz Wafi dan Ustadz Joy yang akan mengisi
Dan pada bulan Februari menjelang Ramadan, pada bulan Februari itu bulan Sya'ban, itu nanti akan kajian yang akan diisi oleh Dr. Alif yang pernah di era yang terkait dengan masalah puasa, tempat dan waktu tetap terakhir, hari Ahad terakhir setiap bulan. Hanya saja karena kesibukan beliau mestinya tanggal 29 jadi tanggal 22, mohon ya. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf yang tak terduga atas kekurangan di sana sini. Kami atas nama pengurus Dewan Dakwah Kota Probolinggo mengucapkan jazakumullah khairan katsiran untuk semuanya yang hadir. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih jemaah hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemarin saya sempat sampaikan bahwa insya Allah rencananya kan Ustaz Bahtiar Nasir informasinya. Insyaallah ternyata beliau memang tidak jadi Rasul ke Jawa Timur, sehingga otomatis program juga tidak jadi gitu ya. Ini saya konfirmasi karena sebelumnya sudah diinformasikan kalau akan mengundang Ustaz Bahtiar Nasir. Baik, untuk saya ditutup dengan doa. Kita tundukkan hati kita dengan benar. Mudah-mudahan hajat dunia, hajat akhirat kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala hadiniyah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdasy syakirin, hamdan naimin, hamdan yuhafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa rasulina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan bir rizqi wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan 'inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal afwa indal hisab. Allahumma ya Allah ya Qawiyyu ya Aziz, dengan rahman dan rahimmu ya Allah, kami berkumpul di majelis yang mubarakah ini. Limpahkan taufik dan hidayahmu ya Allah. Ampuni segala dosa-dosa kami. Ampuni kami ya Allah, jika dengan segala ketergesaan kami, jika dengan tanpa kesabaran kami sering menyakitkan dan melukai hati orang lain, utamanya kepada pasangan yang kami cintai, anak-anak yang kami sayangi, yang Engkau amanahkan kepada kami. Atau bahkan jika mungkin ya Allah, sebagai anak ada perbuatan yang Kau hitung sebagai perbuatan anak yang durhaka kepada kedua orang tua. Kami takut, mohon perlindungan kepada Engkau ya Allah, dari umur yang tidak barokah, dari ilmu yang tidak bermanfaat, dari keluarga yang tidak sakinah, dari anak-anak yang tidak soleh dan solihah. Kami pun takut, mohon perlindungan kepada Engkau ya Allah, dari doa demi doa yang kami panjatkan yang ternyata tidak lagi Engkau dengarkan. Allahumma ja'al awwala hadha yawma salahah wa awsatuhu falahah wa akhiruhu najahah
wa as'aluka khairat dunya wal akhirah ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghis aslih lisani kullahu wa la taqilni ila nafsi tarfata aini rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian, terima kasih. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.